Hai kabar kabarnya Pito, alhamdulillah. Kembali lagi bersama RBB Review, the one and only channel YouTube yang no sensor. Dan di video kali ini RBB akan melanjutkan sequel dari Dead Snow yang kemarin, yaitu Dead Snow 2 Red vs Dead yang rilis pada tahun 2014 dan bergenre horror komedi. Tapi menurut saya film ini lebih ke science fiction ya. Soalnya keren banget, bener-bener di luar kepala deh pokoknya. Lebih keren dari film pertamanya. Dan untuk kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari RBB Channel. Tanpa berlama-lama, langsung saja check this out. Di awal film, Martin menceritakan kisahnya dan teman-temannya yang tewas diserang sekumpulan zombie Nazi. Med famtlaget gammalt naziguld var ett helvetes. Jag trodde jag var trygg. Jag trodde fel. Dan saat ia masuk ke dalam mobil, koin Nazi terjatuh dari sakunya seketika Herzog datang dan memecahkan kaca mobil, disusul sekumpulan zombie tentara. Kemudian Martin bersusah payah menghidupkan mobil dan pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Namun di sini Herzog masih gelendotin Martin di jendela mobil. Martin pun berusaha melepaskannya, tapi tidak bisa karena Herzog terlalu kuat. Tetapi ada truk dari arah berlawanan dan dengan cepat menyambar Herzog hingga tangannya putus dan potongan tangannya tertinggal di dalam mobil. Martin yang senang lalu segera membuang koin Nazi dan nyopir dengan perasaan yang sangat bahagia. Namun berbeda sama si sopir truk, dia malah turun dan mengecek kondisi Herzog yang pingsan. Si sopir yang takut dikira telah membunuh seseorang dengan santainya mengenyot jigong zombie dan memberikannya nafas buatan. Dan tiba-tiba mulutnya pun digigit lalu disusul para zombie tentara yang menyerang sang supir dengan brutal. Di sisi lain, Martin yang kelelahan, dia mulai merasa ngantuk dan saat ia menyetel radio, penyiarnya malah bikin nambah ngantuk. Alhasil Martin yang tertidur sesaat ia oleng dan terjatuh ke dalam jurang yang lumayan curam. Kemudian Herzog pun mengumpulkan tentaranya dan memberi salam Nazi. Tapi tangannya yang putus membuatnya tidak bisa memberikan salam. Dan entah apa yang dipikiran Herzog, ia menatap ke cahaya perkotaan dengan begitu penasaran. Seolah-olah ia mulai tertarik dengan kehidupan masa kini dan enggan pulang ke gunung. Film pun baru dimulai. Scene lalu berganti di rumah sakit. Tampak Martin telah berada di sana. Dokter mengatakan Martin telah mengalami kecelakaan, tapi polisi mengatakan bahwa Martin telah membunuh teman-temannya karena sidik jari pada kampak yang ada di leher Hana adalah sidik jari milik Martin. Nah, kalian bingung kalau belum nonton film yang pertamanya. Jadi klik link yang ada di deskripsi untuk film yang pertamanya. Lanjut. Tapi Martin mengelak dan mengatakan bahwa zombie Nazi yang melakukannya. Namun tidak satu orang pun yang percaya. Kemudian dokter menceritakan bahwa tangannya terputus dan mereka berhasil menemukan penggalan tangan di dalam mobil. Lalu dengan kecanggihan alat yang tim dokter miliki, mereka berhasil menyambung tangan Martin. Martin yang panik karena merasa itu bukan tangan miliknya, ia pun berontak dan seperti memiliki pikiran sendiri. Tangan tersebut membunuh dokter bayi yang menyelamatkannya. Lalu scene berpindah ke pedesaan di pinggir danau. Terlihat seorang nenek-nenek yang sedang mengangkat pakaian kering dan kakek-kakek sange yang dengan ketawa ketiwi memandangi wanita iklan susu sapi yang ada di koran. Namun saat kakek memanggil si nenek, tiba-tiba dia dilempar penggalan kepala istrinya, lalu disusul Herzog beserta kawanan muncul dan membunuh si kakek dengan brutal. Dan konyolnya, ada seekor dokter zombie yang dengan cepat mengeluarkan tangan Martin yang dipotong di film pertamanya, kemudian menyambung tangan Herzog tanpa alat apapun alias menggunakan sihir. Kemudian Herzog beserta kawanannya segera pergi ke makam mantan tentara Jerman. Dan dengan ilmu yang ia pelajari di Gunung Norwegia, Herzog hendak menghidupkan pasukan yang telah tewas. Tetapi
Semua mayat di sana sudah membusuk dan tidak bisa dibangkitkan kembali. Lumayan juga nih film, ada ilmiahnya lah. Lalu terlihat seorang pendeta dan dikagetkan oleh Herzog, kemudian dibunuh di tempat dan dihidupkan kembali untuk menjadi pasukannya. Di samping itu, Martin yang seperti memiliki indera keenam, ia terbangun dan seperti terkoneksi oleh Herzog. Ia merasa bahwa Herzog sudah dekat dan ingin membantai seluruh warga kota. Namun sayang, Martin sudah diikat di ranjang dengan tali yang kuat dan tidak mungkin untuk lepas. Lalu tiba-tiba saja muncul bocil FF dan berbincang-bincang bahwa ia mengagumi tangan milik Martin karena mirip seperti tangan zombie dari kerutannya, bekas lukanya, dan darah hitamnya. Anak kecil itu pun juga memperkenalkan ada agen rahasia pembasmi zombie. Martin pun lalu menyuruhnya menghubungi agen itu karena akan ada serangan dari zombie Nazi dan sangat berharap banyak pada keahlian para agen pemberantas zombie. Lalu Martin memintanya melepaskan ikatan ini dan akan memberinya coklat. Singkat cerita, Martin pun telah lepas, namun kebingungan tak tahu caranya keluar dari kamar karena banyak penjaga yang menunggunya di luar. Tapi seolah-olah tangannya mampu merasakan apa yang diinginkan, Martin dengan spontan ia melempar bocil itu hingga membuat jendelanya jebol. Martin pun segera menghampiri bocil tadi yang telah pingsan akibat hentakan keras. Martin yang berniat menyadarkan bocil itu, tetapi dadanya malah jebol hingga jantungnya keluar dari tubuh bocil itu. Ditambah ada polisi yang melihat kejadian itu membuat Martin semakin kalang kabut sambil membawa HP dan berlari menuju mobil. Tangan Aldosnya pun kembali berulah. Dengan tidak kontrol, ia mencabut logo Mercedes dan menancapkannya ke kepala polisi. Lalu segera mencuri mobil dan melarikan diri. Tiba-tiba Martin pun dihubungi oleh agen zombie yang sekarang melacak keberadaannya dan akan menemuinya di Norwegia. Martin of the North, we will be our professionals. But until then, okay girls. Looks like we're going. Norway? We can't go to Norway. Tapi ternyata para pembasmi ini adalah para remaja nolep yang sangat fanatik terhadap zombie dan sangat terinspirasi pada film-film zombie. Mereka adalah Daniel, Black, dan Monica. Singkat cerita, mereka pun sampai di Norwegia dan mereka pun segera pergi ke Indomaret untuk berbelanja peralatan kuli untuk melawan zombie. Di saat yang sama, Martin telah sampai di museum Jerman. Secara tak sengaja ia melihat wajahnya yang berada di koran dan memberitakan telah membunuh teman-temannya. Di saat yang sama juga, Herzog and the gang telah berada di dekat museum untuk segera mengambil persenjataan mereka. Kemudian Martin pun memasuki museum dan disambut oleh penjaga bertulang lunak yang sebenarnya ini adalah aktor yang sama menjadi Roy pada film Dead Snow yang pertama. Dia pun memaksa si Angela untuk mengatakan info tentang Herzog pada masa saat ia menjabat. Lalu terungkaplah fakta bahwa Herzog adalah kolonel pimpinan pasukan NZ dan salah satu sahabat Hitler. Mereka juga menemukan rahasia yang dimana misi dari Herzog belum sepenuhnya tuntas, yaitu membantai semua warga di desa Taufik. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari luar dan tampak para wisatawan tengah dibantai oleh zombie tentara Nazi. Saking sadisnya adegan ini hingga membuat Angela muntah. Kemudian Herzog menghidupkan beberapa wisatawan untuk direkrut sebagai pasukan baru zombie mereka. Para zombie juga memasuki museum dan menjarah semua senjata yang ada di sana. Dan di sini biar enak nama Martin kita panggil Aldo saja ya, biar lebih familiar. Soalnya 80% mirip sama Aldo, anjir sumpah. Lalu mereka di sini berhasil sembunyi dengan menyamar sebagai patung. Para zombinya pun tak menyadari keberadaan mereka dan dengan cepat mengambil peta lalu pergi.
Saat Aldous dan Angela keluar dari museum, tampak beberapa zombie mulai menyerang mereka. Tapi Aldous yang sudah stuck 500 mampu mengalahkan mereka dengan mudah, sekali pukulan pecah kepalanya. Dan tanpa mereka sadari, salah satu wisatawan tak sengaja dibangkitkan oleh Aldous. Hingga Aldous pun sadar jika ia memiliki kekuatan yang sama dengan Herzog miliki, sehingga zombie itu pun menjadi pengikut setia Aldous. Tetapi malah dikapak para agen pemburu zombie yang baru datang dan zombinya mati lagi. Di sela-sela perbincangan yang gak penting, mereka sadar bahwa Aldous memiliki kekuatan. Para pembasmi zombie bingung karena ini adalah genre baru dari semua film yang pernah ia tonton dan membuatnya sangat bersemangat menyelesaikan misi ini. Lalu mereka membuat rencana untuk menciptakan tentara mereka sendiri, yaitu pasukan pemberontak Rusia yang dulu pernah dibantai Herzog yang terkubur di tanah beku di daerah Norwegia. Aldous, Daniel, dan zombie tadi pun pergi, sedangkan Angela, Black, dan Monica mendapatkan misi untuk memperlambat pergerakan zombie Nazi. Di saat bersamaan, pasukan zombie Nazi telah menggunakan tank untuk menyusuri desa-desa dan membantai semua warga di sana dengan cara yang sangat kejam. Nenek-nenek, anak-anak, ibu-ibu, bibi-bibi, semuanya dibantai. Singkat cerita, Monica, Black, dan Angela melihat kekacauan di desa yang disebabkan oleh zombie Nazi. Mereka kemudian memantau pergerakan zombie dan membuat sebuah rencana dengan Angela menjadi umpannya. Angela pun berhasil memancing kawanan zombie dan mengarahkan ke teman-temannya. Alhasil, kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Tapi untungnya, rencana mereka berhasil dan membuat para zombie meledak. Namun karena menyadari pasukannya telah meledak, Herzog di sini tidak tinggal diam dan mulai mengarahkan tanknya untuk menembaki Angela and the gang. Setelah dirasa Angela and the gang telah musnah, Herzog segera memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan dan melanjutkan pembantaian manusia. Di sisi lain, Aldous and the gang sedang mengalami masalah di mana mobilnya terjebak di lumpur. Karena tidak ada cara lain lagi, akhirnya zombie, anak buah zombie maksudnya, itu pun menjadi landasan pacu mobil agar mobil bisa bergerak. Singkat cerita, sampailah mereka di tanah beku kuburan pahlawan Rusia. Lalu dengan kekuatan Aldous segera membangkitkan para zombie Rusia tersebut dengan satu pukulan ke tanah. Dan ajaibnya para zombie itu pun patuh terhadap Martin. Kemudian scene berlanjut ke tempat di desa Taufik. Namun untungnya Aldous and the zombie telah sampai duluan dan berhasil mengevakuasi seluruh warga. Di samping itu, polisi setempat yang telah mengetahui kedatangan zombie Jerman langsung mempersenjatai diri mereka. Lalu para zombie Nazi pun telah tiba di desa dan disambut Aldous and the gang. Awalnya mereka ditertawai zombie Nazi, tapi tiba-tiba muncullah zombie Rusia yang membuat Herzog terkejut hingga pertarungan zombie Nazi versus zombie Rusia tak terhindarkan. Singkat cerita, polisi pun datang dan disangka sebuah karnaval zombie. Namun Herzog yang peka, ia menyuruh panglimanya untuk menyerang polisi menggunakan tank. Kemudian disusul duel El Clasico 1 lawan 1 antara kolonel Rusia Starvin dan Herzog kolonel Nazi.
Namun karena Nazi terkenal liciknya, di saat Starvin hendak membunuh Herzog, pasukannya datang dan membacok dari belakang. Di sisi lain, ketika Aldous yang lagi war, Angela and the gang ternyata masih selamat. Kemudian turut membantu Aldous dan kawan-kawannya push turret. Dirasa pasukan Rusia sudah mulai kalah, ditambah Aldous melihat Starvin dikampak di depannya, membuat Aldous marah dan segera menyerang Herzog. Namun Aldous di sini kehabisan mana, sehingga agak kewalahan melawan Herzog. Di samping itu, Daniel mengejar tanknya lalu berhasil menyusup ke dalam dan membunuh kedua zombie pengendali tank. Namun ia harus bertarung melawan kuatnya panglima zombie. Kemudian terlihat Angela and the gang mulai tersudutkan dan tiba-tiba Angela harus tewas ditusuk oleh zombie. Lanjut di tempat Aldous, dia sedang keteteran melawan Herzog. Immortalnya pecah dan goldnya kalah jauh. Dan tiba-tiba mereka ditabrak tank, lalu nyantol di atas tank dan melanjutkan pertarungan sengit mereka. Sedangkan di dalam tank, Daniel berhasil membunuh panglima zombie lalu mengambil alih kendali tank tersebut. Namun Aldous di sini berhasil dilumpuhkan Herzog. Tapi untungnya Daniel yang kerasukan oleh roh Granger segera mengeluarkan ulti dengan menembak tepat di kepala Herzog hingga pecah. Ajaibnya seketika para tentara zombie Nazi pun lumpuh dan mati di tempat. Mereka berempat pun kemudian berkumpul, namun harus kehilangan sosok Angela yang membantu banyak selama ini film. Para pembasmi zombie pun pulang ke asalnya, sedangkan Aldous pergi ke kuburan tempat pacarnya dikubur, lalu menghidupkannya, padahal mayatnya sudah hampir membusuk. Dan alhasil, mereka pun kemudian bergenjot-genjot ria di dalam mobil. Dan film pun tamat. Sungguh film yang benar-benar mengencrotkan ya bung. Wanjir lah, bisa dapat kekuatan gitu loh. Jujur saya saat melihat pertama kali ini film agak sedikit heran gitu. Dan jatuhnya ini film malah jadi film superhero, karena memang nggak ada horor-horor. Nah cuman iya sih, kesadisannya dapat banget, tapi rasa takutnya tuh kurang dapat gitu. Yang ada malah mual-mual ngelihat usus di mana-mana, kepala otaknya, aduh lah. Tapi overall filmnya keren banget dan mantep banget, pokoknya jos deh. Dan semoga kalian suka dengan pelayanan sederhana kami. Kalau kalian suka channel ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dari channel RBD yang hampir upload setiap hari. Oke, dan ya donasi lah kalau bisa buat ganti dolar kuning. Ha, canda kuning. Salam barbar.